Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Anastasia Zepanya Nauli, mahasiswa kelas DK4501 dengan NIM 16012132260. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai akulturasi dalam budaya baju koko dan asimilasi dalam budaya kuliner Kelapa Tart di Bogor. Selamat menyimak. Yang pertama ada akulturasi. Sebenarnya akulturasi itu apa sih? Akulturasi merupakan berpadunya dua kebudayaan berbeda yang menyatu tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Berdasarkan definisi ini, tampak jelas dituntut adanya saling pengertian antar kedua kebudayaan tersebut sehingga akan terjadinya proses komunikasi antar budaya. Selain itu, perpaduan dua kebudayaan ini akan saling mempengaruhi secara perlahan, diterima, dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok tersebut. Umumnya, akulturasi terjadi dalam bidang kebudayaan, namun beberapa juga terjadi di bidang lainnya. Berikut beberapa bentuk-bentuk akulturasi. Yang pertama ada substitusi. Berperan menggantikan unsur kebudayaan lama sehingga mampu menciptakan manfaat yang baik bagi masyarakat. Yang kedua ada sinkretisme. Unsur kebudayaan yang lama akan bercampur dengan unsur kebudayaan baru yang kemudian menciptakan kebudayaan baru. Yang ketiga ada adisi. Unsur kebudayaan lama akan berpadu dengan kebudayaan baru sehingga mampu menciptakan sebuah nilai baru yang memiliki manfaat untuk masyarakat. Yang keempat ada dekulturisasi. Unsur budaya yang lama hilang diganti dengan unsur budaya yang baru. Berikutnya ada organisasi. Unsur kebudayaan yang benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya masuk ke dalam sebuah kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir ada rejeksi. Penolakan unsur budaya baru oleh masyarakat yang diakibatkan proses masuknya budaya baru tersebut dengan cepat. Lalu ada faktor yang mendukung terjadinya akulturasi. Yang pertama ada faktor kontak. Kontak merupakan hal penting dalam akulturasi di mana kontak merupakan pertemuan secara langsung antara kelompok budaya secara bersama-sama. Akulturasi dapat dinyatakan nyata apabila suatu kelompok melakukan interaksi pada tempat dan waktu yang sama, bukan melalui pengalaman orang yang mengalami kontak budaya lain maupun kontak secara tidak langsung layaknya chatting dengan orang yang berbeda budaya. Lalu yang kedua ada pengaruh timbal balik. Adanya pengaruh timbal balik di mana pada teorinya kedua kelompok saling mempengaruhi. Di antara budaya antar dua kelompok yang saling memberi kontak, diberi juga timbal balik yang nantinya akan mendorong secara perlahan penggabungan dari kedua budaya tersebut. Yang terakhir ada perubahan. Perubahan merupakan salah satu aspek penting dalam kontak yang meliputi proses yang dinamis dan hasil yang mungkin relatif stabil. Bermaksud bahwa kita dapat mempelajari akulturasi dengan melihat proses itu sendiri seperti bagaimana perubahan budaya yang dapat terjadi. Lalu ada tahapan akulturasi. Yang pertama ada penerimaan. Banyak hal baru ya ketika melihat atau bertemu dengan budaya baru yang terasa asing. Namun tahap penerimaanlah yang menjadi tahap pertama untuk terjadinya akulturasi. Yang kedua ada keraguan. Tidak adanya kenyamanan tertentu layaknya prasangka terhadap kebudayaan yang baru dikenal, tahap ini di mana bisa menjauhkan diri daripada menjangkau hal yang asing tersebut. Yang ketiga ada tahap kritik. Pada titik inilah kelompok budaya baru mulai melihat kritik dan juga hal yang kurang sesuai dengan kebudayaan mereka sendiri, maka muncul beberapa kritikan terhadap budaya lain. Yang keempat ada tahap penyesuaian. Kelompok tertentu mulai melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selama tahap penyesuaian, kelompok baru menyadari bahwa munculnya sikap kritis yang dialami adalah karena kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang kelima ada evaluasi. Selama tahap ini, suatu kelompok budaya memperoleh tingkat kenyamanan dalam budaya baru, berteman dari budaya baru, dan mulai menikmati pengalaman tersebut. Berbagai masalah yang timbul dari akulturasi. Yang pertama ada masalah mengenal metode-metode untuk mengobservasi, mencatat, dan melukiskan suatu proses akulturasi dalam suatu masyarakat. Yang kedua ada masalah mengenal unsur-unsur kebudayaan asing apa yang mudah diterima, dan unsur-unsur kebudayaan asing apa yang sukar diterima oleh masyarakat penerima. Yang terakhir, ada masalah yang mengenal unsur-unsur kebudayaan apa yang mudah diganti atau diubah dan unsur-unsur apa yang tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur-unsur kebudayaan asing tersebut. Nah, berikut contoh akulturasi yang saya ketahui. Yang pertama ada wayang. Dengan menggelar pertunjukan wayang yang mengandung kisah Ramayana dan Mahabharata, ditambah dan pertunjukannya bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa kuno.
Terdapat akulturasi Indo-Buddha, wayang digunakan sebagai media dan komunikasi dan dunia pendidikan dengan menggelar pertunjukan kisah Ramayana dan Mahabharata yang telah dipadukan dengan mitos kuno secara tradisional. Yang kedua ada Masjid Bawah Alun. Masjid ini perpaduan dengan budaya khas Tionghoa yang memiliki vibe layaknya Tionghoa, diketahui dengan motif pilar dan juga tanduk di ujung-ujung genting. Selain itu terdapat juga aksara Mandarin di bawah nama Masjid Bawah Alun. Akulturasi dari budaya baju koko di Bogor. Nah, alasan saya memilih baju koko, saya sangat tertarik mencari informasi di balik budaya-budaya akulturasi baju koko dan asal mula baju ini dibentuk. Saya juga ingin mencari tahu lebih dalam lagi apakah baju koko berdampak bagi cara berpakaian masyarakat karena sudah seringkali baju koko dikenal sebagai identitas guna keagamaan dan dari budaya mana akulturasi ini terjadi. Asal-usul baju koko. Baju koko merupakan hasil akulturasi budaya masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Indonesia khususnya sejak bangsa Tionghoa melakukan perdagangan ke Nusantara. Asal mula baju koko berasal dari baju keseharian masyarakat Tionghoa yang biasa disebut tuikim. Sedangkan khusus masyarakat Betawi, tuikim juga dipakai dan disebut sebagai baju tikim. Baju tuikim model seperti baju koko, masyarakat Betawi biasanya memadukan baju koko ini dengan celana batik. Remi Silado, budayawan Indonesia, menjelaskan bahwa biasanya yang memakai baju tuikim di masa itu adalah kongkoh atau dieja dengan bahasa Indonesia menjadi koko. Maka dari situ baju ini juga kerap disebut sebagai baju koko. Proses akulturasi baju koko. Menurut pengamat budaya Tionghoa Peranakan David Kwa, baju yang sekarang ini dikenal sebagai baju koko sebenarnya adalah turun-temurun dari baju masyarakat Cina. Salah satu khas dari baju koko atau tuikim atau tikim yaitu mempunyai belahan di bagian depan dan berkancing, biasanya berkancing 5. Lalu di kalangan masyarakat Betawi dikenal dengan sebutan baju tikim yang biasanya dikenal dengan bawahan celana bermotif batik. Hingga awal ke-20, pria Tionghoa di Indonesia masih menggunakan kostum tuikim dan celana komprang untuk sehari-hari. Perubahan nama tuikim menjadi koko tidak terlepas dari sejarahnya pemakaiannya, yaitu kaum Tionghoa yang bermukim di Indonesia. Lalu runtuhnya dinasti Cheng pada 1911 membuat para kaum Tionghoa mulai menggunakan pakaian budaya Eropa. Baju tuikim, celana komprang mulai ditinggalkan oleh orang-orang Cina sendiri dan berganti dengan kemeja, pantalon, dan jas buka serta jas tutup. Lalu ada penggunaan budaya terhadap masyarakat. Penggunaan budaya baju koko masih sangat sering dipakai dan melekat di masyarakat Indonesia, terutama di keagamaan Islami. Dikarenakan penggunaan baju koko yang sudah melekat sebagai fungsi yang bersifat keagamaan dan ibadah. Baju koko menjadi komoditas yang menggiurkan terutama menjelang lebaran karena tradisi tunjangan hari raya, salah satunya dengan baju koko yang dipakai sebagai alat ibadah. Namun pemakaian baju koko tidak hanya untuk beribadah, tapi menjadi seragam sekolah SMP dan SMA setiap hari Jumat. Berikutnya ada asimilasi. Asimilasi merupakan pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi sebagai salah bentuk proses-proses sosial erat kaitannya dengan proses dan pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Syarat terbentuknya asimilasi. Yang pertama, ada terdapat kelompok dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, terjadinya pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami asimilasi. Asimilasi di masyarakat muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dalam waktu yang lama. Peran asimilasi dapat dimainkan bila timbul golongan manusia dengan latar budaya yang berbeda. Asimilasi bisa terjadi bila suatu kelompok masyarakat sudah bergaul secara intensif dalam suatu wilayahnya. Lalu ada faktor pendorong asimilasi. Yang pertama ada toleransi. Adanya rasa toleransi, hormat maupun apresiasi sesama kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua ada ekonomi, memiliki peran yang sama dalam membangun bidang ekonomi. Yang ketiga ada perkawinan, adanya hubungan yang khusus selayaknya perkawinan antar kelompok dengan dua kebudayaan yang berbeda. Yang terakhir ada sikap terbuka, memiliki sikap niat terbuka akan golongan yang berkuasa di dalam masyarakat. Faktor penghambat asimilasi. Yang pertama, ada kurangnya pengetahuan mengenai budaya tersebut seperti hukum budaya istiadat baru yang dihadapi, perbedaan ciri-ciri fisik antara lain seperti tinggi badan,
warna kulit, atau rambut yang memiliki perbedaan yang cukup kentara dalam suatu kelompok. Lalu perasaan bahwa hukum budaya istiadat himpunan tentu lebih tinggi daripada hukum budaya istiadat himpunan lain. Kebanggaan berlebihan ini berakibatkan himpunan yang satu tidak bersedia mengakui keberadaan hukum budaya istiadat himpunan lainnya. Lalu yang terakhir ada memiliki prasangka negatif atau terpengaruh dari informasi yang belum tentu benar adanya terhadap budaya baru. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lalu contoh asimilasi yang saya ketahui ada asimilasi mengenai budaya musik dangdut. Hasil asimilasi musik dangdut diyakini berasal dari perpaduan budaya musik tradisional daerah dan budaya musik India. Lalu ada budaya berpakaian. Pakaian tradisional masyarakat Indonesia yang dikenal kebaya mengalami asimilasi melewati budaya barat maupun budaya Korea layaknya K-pop. Pakaian tersebut seperti celana jeans, celana kulot, crop top, hingga jumpsuit. Lalu yang ketiga ada budaya hari Minggu. Mengenalnya hari Minggu sebagai hari libur yang Lalu ada yang ketiga ada budaya hari Minggu, mengenalnya hari libur pada hari Minggu yang masuk dari kebudayaan Barat ke Indonesia. Asimilasi dari budaya kuliner Kalpetart di Bogor. Alasan saya memilih Kalpetart sebagai budaya asimilasi, saya ingin mencari tahu bagaimana Kalpetart yang saya ketahui berasal dari budaya Manado dan ternyata merupakan hasil budaya asimilasi dari bangsa lain. Beberapa sepupu saya berasal dari Manado dan sempat bercerita bahwa Kalpetart merupakan budaya asimilasi. Lalu saya juga ingin mengetahui asal-usul dan bagaimana proses asimilasi sebuah Kalpetart. Asal-usul Kalpetart. Kalpetart di Indonesia dikenal sebagai kue khas Manado dengan bahan dasar kelapa, tepung, terigu, susu mentega, dan telur. Resep adonan tersebut merupakan pengaruh saat zaman penduduknya Belanda di Manado. Nama Kalpetart adalah Kalpetart bahasa Belanda yang arti klaper adalah kelapa dan tart adalah kue. Kue ini awalnya ditemukan oleh seorang perempuan Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Orang Belanda tersebut menyadari bahwa Indonesia, khususnya daerah Manado, memiliki perkebunan kelapa yang sangat banyak. Kemudian ia bereksperimen untuk mencampurkan kelapa muda ke dalam resep tart atau pie hingga terciptalah yang dinamakan Kalpetart. Proses asimilasi Kalpetart. Kalpetart merupakan salah satu kue khas Manado yang banyak mendapat pengaruh di tradisi masyarakat Belanda. Dikenal sebagai kue khas Manado dikarenakan pada saat itu persebarannya hanya sebatas di Manado. Kalpetart muncul pada saat Belanda menjajah Manado sehingga adanya pengaruh yang dapat pada masa penjajahan ini. Hal ini dapat dilihat dari bahan dasar kue, yakni kelapa, susu, ram, dan tepung terigu. Ditemani dengan topping kismis atau kenari, orang-orang dari berbagai kalangan datang untuk belajar membuat Kalpetart. Mulai dari pekerja asli Indonesia hingga bangsawan berpendidikan Indonesia yang berteman dengan bangsa Belanda. Penggunaan budaya terhadap masyarakat. Budaya kuliner Kalpetart umumnya tidak sering ditemui di masyarakat. Pertama, dikarenakan prosesnya yang diketahui lumayan sulit, terutama pembuatan tekstur Kalpetart menjadi padat dan creamy memang susah-susah gampang. Selain itu, Kalpetart diketahui dibuat guna perayaan-perayaan besar layaknya hari Natal. Beredarnya jajanan-jajanan lain lebih mudah dibuat dan menguasai pasar kuliner layaknya batagor, siomay, bakwan, lempar, pastel, dan sebagainya. Kesimpulan, seperti asimilasi dan akulturasi bisa terjadi di daerah-daerah sekitar dengan beragam bentuknya, seperti nilai norma, keagamaan, kriya, kuliner, maupun busana. Mengingat zaman semakin berkembang dan banyak sekali budaya yang masuk di masyarakat, yang tentunya sangat berpengaruh bagi kebudayaan Nusantara yang semakin lama semakin berkembang menjadi budaya baru. Salah satu proses asimilasi dan akulturasi yang ada layaknya baju koko dan Kalpetart. Kedua budaya tersebut yang nyatanya memiliki paduan budaya luar yakni baju koko terhadap budaya Tionghoa dan Kalpetart merupakan perpaduan budaya barat. Hingga saat ini, kedua hasil budaya tersebut masih terdapat di kalangan masyarakat Indonesia walaupun terjadinya percampuran antar budaya luar dengan budaya lokal. Namun hasil dari budaya tersebut kerap digunakan dengan baik dan dilestarikan hingga saat ini. Baik, sekian pembawaan presentasi penjelasan saya mengenai akulturasi dalam baju koko dan asimilasi dalam budaya kuliner Kalpetart di Bogor. Semoga penjelasan dan pemberian informasi saya dapat bermanfaat dengan baik dan menunjang ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.